Selamat datang di dalam video mengenai penjelasan Modul 3 tentang HTML dan juga Bootstrap. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas yang sudah diberikan, yaitu membuat video mengenai langkah-langkah dan juga penjelasan mengenai proyek yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam proyek yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu di sini saya menambahkan pada bagian kelas grid dan juga penggunaan Bootstrap sudah saya tambahkan, dan juga ada kelas grid di sini yaitu menampilkan tampilan 1 dan tampilan 2. Setelah itu memasukkan form Bootstrap dan juga sudah menyelesaikan bagian latihan prosedur percobaan praktikum. Dan untuk tampilannya bisa dilihat pada halaman berikutnya yang sudah saya buat. Di sini saya sudah membuat beberapa modifikasi agar tampilan tersebut lebih menarik dan juga lebih enak dipandang. Oke, pada bagian pertama yaitu saya akan menjelaskan penjelasan pada bagian kode-kode yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu docstep HTML. Untuk docstep HTML ini yaitu memberitahu browser bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML5, kemudian HTML length ID yaitu memberitahu atau menandakan bahwa bahasa utama yang dipakai dalam dokumen ini yaitu bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk pada meta charset yaitu mengatur encoding karakter supaya teks, emoji ataupun tampilan tampil dengan benar. Kemudian kita masuk pada meta name, viewport, content, width, dan seterusnya, yaitu agar supaya tampilan dari halaman tersebut bisa responsif pada HP, tablet, ataupun laptop. Bisa kita lihat di sini untuk tampilannya sudah bisa menyesuaikan dengan ukuran, dan ini bisa saya atur menjadi tampilan HP maupun laptop ataupun tablet. Oke, kita masuk pada title-nya yaitu form input data grid layout, yaitu judul website yang akan muncul pada bagian tab browser di sini. Kemudian kita masuk pada bagian CSS dan library yang saya tambahkan untuk menambah beberapa tampilan agar lebih menarik, yaitu di bagian Bootstrap di sini adanya framework CSS yang digunakan untuk supaya styling lebih cepat dan juga responsif. Kemudian ada font awesome, ada juga dari font awesome ini dia menyediakan icon-icon yang keren seperti halnya user, email, dan juga jenis kelamin ataupun bidang project yang sudah saya tambahkan. Kita masuk pada bagian body di sini, itu body class BG like, yaitu backgroundnya yang terlihat lebih terang. Di sini dia memberikan background yang dengan warna yang cukup terang pada keseluruhan tampilan, dan bisa saya ubah menjadi dark jika ingin diubah. Oke. Dan saya belum memberikan penyesuaian pada bagian dark, jadi saya akan menggunakan tampilan light saja agar supaya lebih cerah untuk dipandang. Kemudian kita masuk pada bagian container MT4. Di situ yaitu digunakan untuk sebagai margin top 4 dan juga container bootstrap sebagai pembungkus. Kemudian kita masuk kepada bagian nama, header nama dan name, yaitu footer. Di sini saya menambahkannya
background gelap dan teks yang terang. Kemudian setelah itu elemen yang diatur di dalamnya diatur menggunakan flexbox sini dengan jarak yang dibuat lebih rata. Oke, agak rata di sini. Kemudian pada bagian ini juga saya juga menambahkan nama mahasiswa saya, name dan juga nama praktikum serta modul praktikum yang saat ini sedang dibuat. Kemudian kita masuk pada feature section. Oke. Dapat kita lihat pada bagian ini untuk row dan col MD6 itu membagi halaman menjadi 2 kolom, yaitu gambar di kiri, teks di kanan, dan ukuran medium ke atas. Kemudian ada image fluid HUD, yaitu biar gambar responsif dengan sudut yang membulat. Jadi pada bagian gambarnya itu sudah saya tambahkan agar tidak kaku. Jadi dia lebih membulat sedikit pada bagian gambarnya. Kemudian kita masuk pada project showcase di sini. Oh ya, ini untuk tampilan untuk isi dari teksnya, yaitu sistem multimedia modern, eksplorasi dunia untuk kontennya. Kemudian ada juga pada bagian headernya di sini, di bagian kontennya juga saya menambahkan pembelajaran praktis dengan fokus pada pengembangan aplikasi multimedia interaktif dan responsif. Kemudian kita masuk kepada project showcase di sini. Di sini saya membagi 3 kolom yang masing-masing memamerkan project multimedia dengan image, judul, dan deskripsi yang kecil, yang lumayan sesuai dengan tampilannya. Kemudian di situ saya juga menggunakan image hover untuk efek hover dengan skala yang membesar. Jadi oke. Dapat kita lihat juga ada row MD5 atau untuk bagian barisnya, baris 5, dan juga kolomnya 12 dengan untuk marginnya yaitu 4. Setelah itu ada gambar dan juga beberapa teks yang sudah saya tambahkan. Di sini saya menambahkan gambar-gambar yang random. Jadi setiap kali kita melakukan refresh, gambar tersebut akan berubah seiring dengan refresh yang dibuat. Kita masuk pada form input di sini, yaitu bagian registrasi project. Di sini saya sudah menambahkan beberapa tambahan, yaitu ada tampilan yang lebih menarik dan juga tambahan-tambahan dari code log icon-icon yang tadi sudah saya pakai di Font Awesome. Kemudian saya bisa menjelaskan mengenai form action di sini. Form action adalah form yang belum diarahkan ke server atau placeholder. Kemudian ada method get yang data dikirim lewat URL dan display data. Kemudian ada call MD8 MX Auto, yaitu form yang ditaruh di tengah
dengan lebar maksimal 8 kolom dan di layar medium. Kemudian ada field, yaitu yang berisikan nama, email, password, dan lain-lain. Di sini ada div class form group, yang form group itu dia wrapper untuk tiap field yang di input. Kemudian ada icon FA di sini yang dari font awesome sebagai sentuhan estetika yang saya tambahkan. Kemudian ada required juga, itu yaitu form yang wajib diisi. Jadi untuk bagian yang wajib diisi di sini saya menambahkan nama, email, dan juga password. Jadi ketika user melakukan submit, di sini akan muncul seperti notifikasi bahwa dia harus mengisi dahulu kolom nama lengkap, email, ataupun password ini. Dan di sini dia bisa melewati untuk bagian bidang dan juga jenis kelamin karena saya tidak menambahkan required key. Kemudian kita masuk pada bagian drop down dari pilihan bidang. Itu dibuatnya dari drop down ini untuk agar user bisa memilih bidang yang ingin mereka minati pada bagian multimedia. Seperti yang saya tambahkan di sini, yaitu video processing, image enchantment, dan audio processing. Kemudian kita masuk pada script bootstrap di sini. Saya juga menambahkan beberapa JavaScript yang berasal dari Bootstrap agar komponen seperti drop down, modal, dan juga hal-hal yang lain bisa dapat berjalan lancar. Dan ini ada bagian dari Bootstrap tersebut yang berasal dari script ini. Mungkin segitu saja untuk penjelasan dari tugas saya yang sudah saya buat. Setelah saya membuat beberapa bagian yang ditugaskan, seperti tampilan pada kanan saya, sekarang saya akan melanjutkan tugas, yaitu buatlah sebuah akun hosting dan upload hasil prosedur percobaan praktikum modul 2 ke dalam hosting tersebut. Di sini saya sudah membuat akun hosting yang ingin saya tambahkan, dan saya menggunakan Infinity Free untuk akun hosting yang cukup gratis, serta domain yang dibuat gratis juga. Isinya 2 dan custom domain. Saya memilih subdomain saja. Saya sini menambahkan subdomain yang cukup tidak ada agar supaya lebih cepat. Oke, di sini Infinity Free at me dan subdomainnya Wagon Sasi Song. Oke, kita langsung create saja domainnya. Dan setelah itu saya akan mengambil kode yang sudah saya buat sebelumnya, dan saya akan menaruhnya pada bagian index HTML ini.
Oke, karena hal tersebut tidak bisa, mungkin saya akan mengganti menjadi indeks di sini. Kemudian saya akan mengupload file sebelumnya di sini. Dan harusnya ini sudah selesai. Oke. Untuk direktorinya masih indeks 2. Mungkin saya akan mencoba menghapus untuk indeks 2 ini. Dan akan refresh. Setelah itu saya akan mencoba merefresh kembali apakah dari Infinity Free bisa membaca file indeks saya. Oke, file indeksnya masih muncul. Oke, setelah direktori statusnya sudah berubah pada bagian indeks file ini, mungkin saya akan mencoba untuk kembali dan mungkin saya akan mencoba domain wagon passing song. Dan website saya sudah terhosting pada Infinity Free yang sudah saya hosting pada akun saya yang telah saya buat sebelumnya. Mungkin sekian untuk video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga hal yang tidak mengenakan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.